mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku, Dia angkatku jadi anak-Nya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Mari bersama-sama kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Dan kami mau mengucap syukur atas kasih-Mu Tuhan. Kasih yang tak dapat kami temukan di dunia ini. Belum tentu orang yang dekat dengan kami, bahkan orang yang cinta dengan kami, mau menerima kami apa adanya Tuhan. Belum tentu orang yang dekat dengan kami dapat mengubah hidup kami Tuhan. Hanya Engkaulah yang sanggup, hanya Engkaulah yang mampu menerima kami apa adanya Tuhan. Hanya kasih-Mu lah yang sanggup mengubah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau mulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau menyertai, Engkau melindungi jalannya ibadah kami Tuhan. Mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Kami menyapa Shalom. Selamat datang dan selamat beribadah. Puji syukur kepada Tuhan, kita telah diberikan kesempatan kembali untuk kita dapat berkumpul bersama-sama, kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tentunya itu semua pemberian daripada Tuhan. Bukan oleh karena kuat dan gagah kita, melainkan itu semua dari Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan dengan pujian, indahnya kasih Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Tuhan, sungguh kami bersyukur. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidup kami. Ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setiamu. Engkau rancangkan yang terbaik di hidupku. Sungguh indahnya kasih-Mu. Aku ada hari ini karena Tuhan
hari ini. Teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Sungguh kasih Tuhan indah melebihi apapun, sama seperti seindah pelangi Bapak Ibu. Dan saya memberikan kesempatan untuk tim paduan suara untuk mempersembahkan pujiannya. Dan untuk menunggu, mari kita pujikan Yesusku dahsyat. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Oh, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat. Yesusku, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, kau yang terbesar. Terhebat, kau yang terbesar.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kami memberikan kesempatan untuk para tim paduan suara untuk mempersembahkan pujiannya.
Puji nama Tuhan, tiba waktunya bagi kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian Kau Kukagumi. Belum pernah ada kasih di dunia ini. Belum pernah ada kasih di dunia, sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu. Yesus, katakan takkan ada lagi. Selain kasih-Mu, Yesus, Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada dua. Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada. Mari bersama-sama kita berdiri. Belum pernah ada kasih di dunia, sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu. Yesus, takkan ada lagi ada lagi kasih yang seperti ini. Kasih seperti ini sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku
akui. Jemaat saja yang memuji nama Tuhan. Kau kagumi. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui. Saya mengundang dengan hormat Bapak Arif untuk bawa kita dalam doa. Dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Tiada kasih yang seperti-Mu Tuhan, tiada cinta yang seperti-Mu Tuhan. Sungguh kami kagum akan Engkau, sungguh kami hormat akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang indah ini. Terima kasih buat keadaan yang baik yang Kau anugerahkan kepada kami. Bahkan terima kasih Tuhan buat waktu ini yang Kau persiapkan untuk kami, sehingga kami boleh hadir di tempat ini. Kami boleh memuji-muji Engkau, kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Terlebih sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami hati yang lembut, hati yang mau cepat untuk mendengar firman-Mu, hati yang mau cepat untuk mengerti firman-Mu Tuhan. Terlebih lagi kami berikan hati yang mau cepat untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu. Taruh hikmat marifat-Mu dalam perkataan hamba-Mu. Bubui dengan keberanian yang sungguh untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga tidak ada firman-Mu yang tersembunyi bagi kami. Semua dibukakan melalui hamba-Mu dan Roh Kudus yang mengurapinya. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Segala kuasa yang tidak Engkau punya, yang berusaha mengacaukan konsentrasi ibadah kami, konsentrasi kami untuk mendengarkan firman-Mu, kami satukan hati kami. Kami panggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami patahkan dan kami hancurkan, kami usir keluar dari tempat ini, juga dari dalam hati kami sekalian. Terima kasih Bapa dalam surga. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan dan mohon hikmat. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom Bapak Ibu, Shalom yang di belakang, Shalom. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kiranya rahmat kasih karunia damai sejahtera anugerah Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita hari ini kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Bersyukur kepada Tuhan karena Bapak Ibu Saudara juga semangat di dalam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat kerjasamanya. Ada beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan sebelum saya menyampaikan berita firman Tuhan, saudara-saudara sekalian. Yang pertama, izin Bapak Gembala kita tidak dapat hadir di tempat rumah ibadah ini karena Bapak Gembala kita sedang cek kesehatan di Surabaya, ke Jakarta, dan seterusnya saudara-saudara sekalian. Dan Bapak Gembala menyampaikan kepada saya bahwa mungkin jikalau Tuhan izinkan,
maka Bapak Gembala akan datang hari Senin jikalau Tuhan izinkan. Nah, itu saja yang Bapak Ibu Saudara yang ingin saya sampaikan bagi kita semua. Sekarang tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita dan kita akan mendengarkan firman Tuhan secara bersama-sama. Hari ini saudara-saudara sekalian, kita akan merenungkan sebuah tema atau teks Alkitab yang mungkin jarang sekali dibaca oleh sidang jemaat Tuhan atau mungkin juga para hamba-hamba Tuhan. Namun tidak mengapa, karena teks firman Tuhan adalah firman Tuhan itu sendiri, maka kita akan membuka Alkitab kita yang terambil dalam kitab Rut pasal yang pertama. Next. Kitab Rut pasal yang pertama, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Kitab Rut saudara-saudara, kitab ke-8 dari perjanjian lama. Jangan buka di perjanjian baru Bapak Ibu. Sampai hari raya kuda tidak akan ketemu saudara-saudara. Buka di perjanjian lama, kitab yang ke-8 dari kitab perjanjian lama. Setelah hakim-hakim saudara-saudara sekalian. Sudah ketemu saudara-saudara? Hari ini kita akan belajar sebuah tema rencana besar Allah melalui orang yang sederhana. Yuk kita akan buka Alkitab kita secara bersama-sama. Next. Saya akan bacakan. Teman kita Kak Vindi akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Tetapi kata Rut, janganlah desa aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Terus ayat yang ke-17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Oke, coba Kak bisa kembali ke slide awal. Hari ini kita akan belajar bahwa tema kita adalah rencana besar Allah kepada orang yang sederhana. Hari ini kita akan belajar dari dua perempuan yang sangat luar biasa. Dua janda yang sangat luar biasa. Dan teks yang barusan kita bacakan adalah perkataan seorang janda yang bernama Rut, saudara-saudara sekalian. Rencana besar Allah melalui orang yang sederhana. Ada beberapa petinggi-petinggi saudara-saudara atau orang-orang sukses di zaman yang sekarang atau mungkin sudah tercatat dalam sejarah bahwa mereka berasal dari keluarga-keluarga yang sederhana, bahwa mereka berasal bahkan dari keluarga yang broken home, mereka berasal dari keluarga yang miskin dan lain sebagainya. Namun suatu saat mereka menjadi orang yang sukses dipakai oleh Tuhan. Salah satu contohnya saudara-saudara adalah Raja Daud. Ketika Raja Daud sudah menjadi raja yang terkemuka di zaman Israel, raja nomor 1 bisa saya katakan, dan bahkan sampai sekarang pun nama-namanya diagung muliakan. Raja Daud mengakui saudara-saudara sekalian, ketika dia diangkat sebagai raja, Raja Daud mengakui di dalam kitab Mazmur dikatakan, siapakah saya yang diangkat oleh Tuhan dari yang terkecil dari Bethlehem itu. Karena Daud berasal dari Bethlehem. Namun Tuhan pakai menjadi, di dua hulunya dia adalah seorang penggembala domba. Tidak dihiraukan, diabaikan dianya. Bahkan jikalau Bapak Ibu ingat ceritanya saudara-saudara. Ketika Samuel memanggil seluruh anak Isai, termasuk di situ adalah Daud sebagai anak yang ke-8 di situ saudara-saudara sekalian. Hanya 7 yang dipanggil. Daud bahkan disisihkan, diabaikan. Bahkan Daud tidak dianggap masuk dalam kloter keluarga itu. Kita juga mengetahui ketika Daud berusaha untuk melawan Goliat itu. Bahkan para tentara-tentara Israel mengatakan, pulang aja Daud. Ngapain kamu di sini? Gembalakan aja kambing dombamu yang 2-3 ekor itu. Saul juga berkata pada saat hari itu, raja yang berperan pada saat hari itu. Udah kamu gembalakan aja, ini Goliat, ini sudah besar, sudah berperang sejak masa kecilnya. Kita bisa melihat Daud begitu direndahkan di keluarganya, di bangsanya, bahkan raja yang ada pada saat hari itu juga merendahkan Daud. Namun apa yang terjadi saudara-saudara? Orang yang sederhana seperti Raja Daud malah dipanggil oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa. Dan ia menjadi raja nomor 1. Demikian juga apa yang akan kita pelajari hari ini. Rencana besar Allah melalui orang-orang yang sederhana. Jikalau kita membaca teks yang barusan saudara-saudara, itu adalah perkataan Naomi yang adalah orang Moab saudara-saudara sekalian. Yuk kita mungkin akan masuk kepada sejarahnya lebih dahulu saudara-saudara ya. Alangkah baiknya kita mau mengetahui mengapa si Rut menyampaikan kalimat itu. Tentu ada latar belakang mengapa Rut menyampaikan kalimat yang demikian. Next Kak. Oke,
Nah, saudara-saudara, suatu ketika ada sebuah keluarga besar yang bernama Elimelek dan Naomi. Nama anaknya itu ada dua, yaitu Kilion dan Mahlon. Jadi ada keluarga besar di Bethlehem, yaitu suaminya bernama Elimelek dan istrinya bernama Naomi. Anaknya dua, laki-laki semuanya, Mahlon dan Kilion. Namun suatu saat saudara-saudara sekalian, mereka harus mengungsi dari Bethlehem ke Moab. Kenapa? Di Bethlehem pada saat hari itu sedang terjadi kelaparan saudara-saudara sekalian. Sehingga dengan berat hati mereka harus meninggalkan kampung halamannya. Next. Oke, pergi ke Bethlehem dan ke Moab. Ada beberapa alasan kenapa mereka pergi ke Bethlehem. Nanti saudara-saudara bisa baca di ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Di situ semua dikatakan saudara-saudara. Saya menyingkat saja supaya saudara-saudara bisa mengetahui latar belakangnya. Karena di Bethlehem itu sedang Tuhan menghukum orang-orang Bethlehem. Tuhan sedang berperkara dengan orang-orang Bethlehem. Karena apa saudara-saudara? Pada zaman Rut itu dekat dengan zaman hakim-hakim. Di mana zaman hakim-hakim itu banyak orang yang melakukan segala perbuatan-perbuatan sekehendak maunya sendiri. Bahkan pada zaman hakim-hakim saudara-saudara sekalian. Terjadi perzinahan yang tak karu-karuan. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jadi kita bisa melihat karakter bangsa Israel pada zaman Rut begitu sangat bobrok. Sehingga Tuhan berperkara dengan orang-orang Israel. Seluruh kota dari Israel itu termasuk Bethlehem ditulahi oleh Tuhan dengan kelaparan yang sangat luar biasa. Sehingga dengan naluri mereka yaitu Elimelek, Naomi, Mahlon dan Kilion, mereka harus mengungsi ke Bethlehem saudara-saudara. Menghindari hukuman Tuhan. Ini seperti survival instinct saudara-saudara sekalian. Bagaimana mereka bertahan hidup. Yuk next Kak. Oke, jarak dari Bethlehem ke Moab cukup jauh sebenarnya saudara-saudara. Jadi kita bisa pikirkan itu. Kira-kira 50 mil jikalau berjalan kaki. Karena pada saat hari itu tidak ada angkot dan gojek. Sehingga pada saat hari itu tentu mereka berjalan kaki atau naik onta barangkali seperti itu. Begitulah budaya di Israel pada umumnya. Nah, jika berjalan kaki mungkin sekitar 7 sampai 10 hari saudara-saudara. Itu Moab, Yehuda di sini. Moab ke arah timur saudara-saudara. Moab ke arah timur, utara, selatan, barat, timur. Ya, next Kak. Oke, namun di ayat yang ketiga, yuk kita baca supaya kita dapat poinnya. Di ayat yang ketiga demikian. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Jadi sampailah mereka di Moab dan matilah Elimelek, suami Naomi ini. Ingat ya, ada Elimelek, Naomi, Mahlon dan Kilion. Mati dianya. Setelah itu saudara-saudara Mahlon dan Kilion, kedua anaknya ini mengambil perempuan Moab. Di ayat yang keempat, saudara-saudara bisa nanti bacakan. Setelah itu keduanya juga meninggal dunia, yaitu Mahlon dan Kilion, saudara-saudara sekalian. Oke, next. Singkat-singkat saja. Setelah itu saudara masuk kepada dunia yang berbeda sekarang. Setelah suami dari Naomi itu meninggal dan anak dari Naomi juga meninggal, dan Naomi sekarang sedang bersama dua menantunya, yaitu Rut dan Orpa yang menikah dengan Mahlon dan Kilion. Sekarang dia sudah mulai berubah. Ada 3 janda di rumah itu. Saudara-saudara bisa pahami saudara-saudara ya, menempatkan diri kita, posisi kita pada zaman hari itu. Ada 3 janda di sebuah rumah sudah ditinggalkan oleh suami dari mereka semua. Sehingga inisiatiflah Naomi untuk kembali ke Bethlehem, tempat asalnya. Karena dia juga mendengar bahwa di Bethlehem Tuhan sudah tidak menulahi lagi. Bahwa Tuhan sudah menolong umatnya, Tuhan sudah memberkati umatnya dan Tuhan tidak marah lagi. Sehingga dia berpikir, tidak, saya harus kembali ke Bethlehem supaya di sana saya bisa melanjutkan kehidupanku. Namun saudara-saudara sekalian, ketika mereka berangkat dari Moab ke Bethlehem, di tengah-tengah perjalanan saudara-saudara, Naomi sudah mulai gelisah. Ini kalau pulang nanti menantuku ini bersama-sama dengan aku ke Bethlehem. Orang ini adalah orang asing, orang Moab saudara-saudara. Orang Moab dengan orang Israel itu selalu berperkara. Bahkan Tuhan katakan kepada orang Israel, jangan kamu memasukkan orang Moab itu masuk ke rumah ibadah. Bahkan dikatakan kepada orang Israel, kamu umatku, jangan kamu mengambil perempuan lain selain daripada sesukumu sendiri. Jadi begitu sangat kompleks ini masalahnya saudara-saudara sekalian. Dan Naomi berpikir, anakku ini atau menantuku ini baiknya tinggal saja di Moab. Sehingga Naomi berkata saudara-saudara kepada kedua menantunya, anakku,
Pulanglah ke rumahmu masing-masing. Pulanglah ke tempat ibumu, pulanglah ke tempat ayahmu. Dikatakan demikian. Karena jikalau engkau mengikuti aku nanti ke Bethlehem, maka engkau akan mengalami sesuatu yang lebih tragis lagi. Engkau akan dikecilkan, dikucilkan. Dan masakah engkau akan menunggu anakku lagi? Jikalaupun aku menikah hari ini, dikatakan Naomi kepada kedua menantunya. Jikapun aku menikah hari ini, aku punya suami lagi, ada anakku. Masa sih kamu menunggu anakku supaya engkau akan menikahi anakku? Janganlah berlaku demikian. Akhirnya saudara-saudara sekalian, kedua menantu ini sangat baik, luar biasa. Ruth dan Naomi adalah menantu yang luar biasa sangat baik. Mereka tidak mau meninggalkan Naomi yang akan kembali seorang diri ke Bethlehem, saudara-saudara. Mereka menangis dengan berkata, tidak, kami akan bersama-sama dengan engkau, kata Ruth dan Naomi, kata Ruth dan Orpa, selaku menantu dari Naomi, saudara-saudara sekalian. Namun Naomi mendesak mereka, jangan, kamu tinggal aja, pulang saja ke rumah ayahmu dan ibumu. Sudah enggak ada lagi harapanku. Mau apa yang kau ambil dariku? Anakku sudah enggak ada. Udahlah, kamu menikah. Lanjutkanlah kehidupanmu dengan suamimu yang baru di tempat yang baru. Akhirnya Orpa, menantunya yang kedua, saudara-saudara, mulai menerima masukan dari Naomi, saudara-saudara. Dan dia pergi, mereka berpelukan, saudara, menangis sekeras-kerasnya. Namun berbeda dengan Ruth. Ruth agak sedikit ngeyel dan keras kepala, tanda petik. Dia berkata di kalimat yang kita baca itu, saudara-saudara sekalian, di ayat yang ke-16 dan 17 itu, saudara-saudara sekalian. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Di mana bangsamu, di situ bangsaku. Di mana engkau mati, di situ aku mati. Allahmu adalah Allahku. Dan juga dikatakan di mana engkau tinggal, di situ engkau tinggal. Ini merupakan, saudara-saudara, proklamir iman yang dipopulerkan oleh orang yang non percaya, saudara-saudara. Kita tahu Ruth dari bangsa Moab, sementara Naomi dari bangsa Israel. Bahkan bangsa Israel mengatakan kepada bangsa Moab bahwa Moab itu adalah orang kafir, saudara. Nah, ini proklamir iman dari orang yang mungkin tidak seiman dengan Naomi, saudara-saudara sekalian. Sebuah kesetiaan yang luar biasa. Hari ini, saudara-saudara, kita akan membahas 2 poin saja. Yang pertama, kita akan membahas rencana besar Allah kepada Naomi. Yang kedua, kita akan membahas rencana besar Allah kepada Ruth. Namun sebelumnya kita akan melihat iman dan perbuatan dari Naomi lebih dahulu, dan iman dan perbuatan dari Ruth. Mari next, Kak. Oke, iman Naomi. Jikalau kita melihat, saudara-saudara sekalian, Naomi ini sebenarnya memiliki iman yang lemah, saudara. Ini bukan mendiskreditkan atau merendahkan Naomi, enggak. Namun memang sejatinya, jikalau kita melihat teks itu lebih jujur, Naomi memiliki iman yang lemah. Memang iman tidak bisa diukur, bagaimana cara mengukur iman. Namun body language, perkataan dan perbuatan seseorang, itu bisa menentukan imannya. Kita bisa tahu iman seseorang dari perkataan dan perbuatannya, saudara-saudara. Dari refleksi yang diungkapkan dalam perbuatan-perbuatannya kita bisa tahu. Dan saya melihat taraf iman dari Naomi masih lemah. Mengapa saya katakan demikian? Mari saya akan buktikan bagi saudara-saudara sekalian. Dia pertama-tama berpikir dialektikal. Dialektikal itu apa, saudara-saudara? Dialektikal itu berpikir hitam dan putih. Maksudnya begini, jikalau Tuhan memberkati aku kaya, aku senang, maka Tuhan baik. Namun jikalau saya ada dalam kemelaratan, ada dalam penindasan, ada dalam penderitaan, berarti Tuhan jahat. Itu berpikir dialektikal. Jikalau saya diberkati, berarti saya melakukan perbuatan yang baik. Namun jikalau saya tidak diberkati oleh Tuhan atau mengalami penderitaan, maka Tuhan sedang berperkara dan Tuhan sedang marah kepada saya. Jadi dia berpikir dialektikal. Dia berpikir hitam dan putih. Diberkati berarti saya baik. Penderitaan berarti saya melakukan kesalahan. Hal itu terbukti di dalam ayat yang ke-13, saudara-saudara. Mari kita baca Alkitab kita dalam ayat yang ke-13. Masakah kamu menanti sampai mereka dewasa? Ini adalah perkataan Naomi kepada kedua menantunya atau kepada Ruth terlebih khusus. Masakah karena itu kamu menahan diri dan tidak bersuami? Kata Naomi kepada Ruth, janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Jadi Naomi berkata bahwa seluruh penderitaannya,
Suaminya meninggal, 2 anaknya meninggal. Naomi berpikir itu semua karena Tuhan berperkara kepada dia. Tangan Tuhan sedang menekan dia. Tangan Tuhan sedang berperkara kepada dia. Atau Tuhan sedang marah kepada dia ketika suami dan kedua anaknya meninggal dunia, saudara-saudara. Dia berpikir dialektikal, saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa hal yang harus kita pahami ketika segala sesuatu terjadi kepada kita. Terutama hari ini, saudara. Ini penting sekali. Jikalau ada sesuatu yang terjadi kepada kita, ingatlah akan 6 hal ini, saudara-saudara sekalian. Yang pertama, barangkali itu adalah God's will. Memang Tuhan sudah menetapkan. Enggak ada yang bisa mengganggu-gugat. Ketetapan Tuhan, entah engkau mau, tidak mau, itu akan tetap jalan. Itu namanya God's will. Ada yang namanya God decree. Itu perintah-perintah Tuhan. Yaitu bagaimana yang tertulis di dalam Alkitab. Semua adalah perintah-perintah Tuhan, saudara-saudara sekalian. Itu adalah God decree. Bagaimana peraturan-peraturan Tuhan yang kita alami. Sehingga dengan peraturan-peraturan Tuhan yang kita alami, maka kita mendapatkan sesuatu. Itu namanya God decree. Ada yang namanya adalah natural law. Memang hukum alam, saudara-saudara sekalian. Hukum alam, engkau baik, maka akan datang kebaikan kepadamu. Engkau menabur yang baik, engkau mendapatkan yang baik. Engkau menabur yang buruk, engkau juga akan mendapatkan yang buruk. Apa yang kamu tabur itu yang kau tuai. Natural law, saudara-saudara sekalian. Engkau rajin bekerja, saudara-saudara. Rajin bekerja, kau kaya. Natural law itu semua, saudara-saudara sekalian. Dan ada juga yang keempat adalah, itu adalah satanic influence. Jangan pikir saudara-saudara sekalian kekayaan semua ini dari Tuhan. No, belum tentu. Jangan pikir segala keberhasilan itu adalah God's will. Enggak ada itu. Barangkali kekayaan, keberhasilan adalah satanic influence. Bagaimana setan mengintervensi. Ada intervensi setan di dalam segala keberhasilan dan kekayaan dan kesuksesan itu. Kita tidak tahu. Dan yang keenam, saudara-saudara sekalian, yaitu God intervensi. Bahwa memang Tuhan yang intervensi. Maksudnya begini, saudara-saudara. Ketika setan berusaha untuk menggoda atau ketika setan atau iblis itu berusaha untuk merusak Ayub. Namun God intervensi. Tuhan mengubah penderitaan Ayub itu menjadi iman yang besar bagi Ayub. Itu adalah God intervensi. Jadi jikalau kita bisa melihat keenam hal ini, God will, ada God intervensi, ada juga natural law, ada juga satanic influence, dan juga lain sebagainya. Jikalau kita melihat apa yang terjadi ini, ada 6 kemungkinan. Jikalau kita memiliki pemahaman, kita tidak akan seperti Naomi yang berpikir di posisi yang ketiga, saudara-saudara sekalian. Bahwa Tuhan yang merancangkan semuanya, bahwa Tuhan yang melakukan segala perbuatan yang jahat ini, bahwa Tuhan yang menghukum, bahwa Tuhan yang tidak memberkati, saudara-saudara. Jadi itulah pemikiran dialektikal. Namun orang-orang yang percaya tidak akan berpikir demikian. Orang-orang yang percaya akan melihat yang terjadi ini. Barangkali itu adalah God's will. Barangkali itu adalah God decree. Barangkali juga itu adalah bisa dikatakan natural law. Bisa juga dikatakan adalah ada intervensi iblis di sana. Dan bisa juga itu adalah intervensi Tuhan di dalam segala penderitaan-penderitaan kita. Namun Naomi berpikir sebaliknya, hanya satu pemikiran dia, yaitu dialektikal. Bagaimana sukses saya baik, menderita saya jahat. Inilah yang membuat saudara-saudara bahwa Naomi itu menyalahkan Tuhan atau mencurigai Tuhan di dalam kehidupan. Yang selanjutnya saya akan buktikan bagi kita semua bahwa bukan hanya berpikir dialektikal, namun dia juga belum peka terhadap rencana Tuhan. Yuk, ketika Ruth itu menyampaikan sebuah proklamir iman, saya tidak akan meninggalkan engkau. Allahmu adalah Allahku. Di mana engkau tinggal, di situ aku tinggal. Rumahmu adalah rumahmu. Di mana engkau mati, di situ aku mati. Ketika Ruth menyampaikan perkataan itu kepada Naomi, Naomi belum peka, saudara-saudara. Dia tidak mengatakan, mengapa Ruth ini menantuku bisa menyampaikan iman yang begitu tinggi, yang saya pun tidak nyampe pada level iman itu. Naomi tidak bisa sampai ke sana, saudara-saudara. Bahkan Naomi juga, saudara-saudara, itu belum mengerti atau salah mengerti Tuhan. Di ayat yang ke-20. Mari kita baca di ayat yang ke-20. Tetapi ia berkata kepada mereka,
Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Setelah itu saudara-saudara, Rut dan Naomi itu kembali ke Bethlehem. Dan setelah di Bethlehem, saudara-saudara sekalian, ada orang-orang Israel, orang-orang Bethlehem. Naomi kah itu? Karena mereka tahu Naomi dan keluarganya itu berangkat dari Bethlehem ke Moab. Mereka tahu, karena hanya 10 tahun mereka di Moab. Dan ketika Naomi itu kembali, hanya 2 orang kembali. Padahal berangkat mereka 4 orang. 2 kembali saudara-saudara. Dan yang 1 pun itu bukan anaknya, menantunya. Maka orang-orang mulai melihat, loh apa yang terjadi kepada Naomi? Maka Naomi berkata, janganlah panggil aku Naomi, panggillah aku Mara. Naomi itu artinya ceria saudara-saudara. Namun Mara itu artinya apa? Mara itu artinya bersedih, gelisah, tertekan. Jadi Naomi sudah mengatakan, jangan panggil aku lagi seorang yang bersuka cita. Panggil aku sekarang seorang yang bersedih, yang berduka cita, yang cemberut dan lain sebagainya. Dikatakan di situ, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan yang pahit kepadaku. Saudara-saudara, di dalam penderitaan kerap kali banyak kita mencurigai Tuhan, saudara-saudara. Sama seperti Naomi, dia mencurigai salah mengerti Tuhan, saudara-saudara sekalian. Dia mengatakan bahwa Tuhanlah yang melakukan segala yang jahat kepada dia. Next Kak. Namun saudara-saudara sekalian, walaupun Naomi adalah memiliki iman yang remah, dia berpikir dialektikal, dia kurang peka terhadap rencana Tuhan, dan dia juga menyalahi Tuhan. Saudara-saudara sekalian, namun Naomi ini juga adalah seorang yang baik, saudara-saudara sekalian. Sekarang kita sebelum masuk ke sana, saudara-saudara, mengapakah Tuhan mengizinkan adanya penderitaan, saudara-saudara sekalian? Bagi orang yang iman atau level imannya tinggi, saudara-saudara, dia akan melihat penderitaan itu dari banyak kacamata, saudara-saudara. Minimal dari 6 kacamata itu, saudara-saudara sekalian. Bagi orang yang level imannya tinggi, ketika dia ada dalam pergumulan yang berat, dia akan lebih hati-hati di dalam memahami Tuhan, saudara-saudara. Karena pemahaman kita kepada Tuhan menentukan tindakan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, suatu ketika ada John Calvin, seorang yang sangat cerdas, seorang tokoh teologi atau dosen teologi, saudara-saudara. Ketika dia pelayanan, saudara-saudara sekalian, banyak tekanan-tekanan di pelayanan. Dia ingin dibunuh di pelayanan, dia dicaci maki di pelayanan, dia difitnah di dalam pelayanan. Namun apa yang dikatakan oleh John Calvin, saudara-saudara? Dia berkata, ya Tuhan, aku tahu ada banyak penderitaan yang saya alami hari ini. Namun jikalau engkau memang mengizinkan itu semua terjadi kepadaku, saya akan nikmati penderitaan ini. Beda saudara-saudara, orang yang memiliki level iman yang tinggi, dia akan melihat segala masalah itu dari kacamatanya Tuhan. Bukan dari kacamatanya, sama seperti Naomi, saudara-saudara sekalian. Dia akan melihat bahwa jikalau memang ini Tuhan kehendaki untuk saya lalui, saya akan menikmatinya. Suatu ketika juga saudara, ada C.S. Lewis, seorang teolog juga. Suatu ketika C.S. Lewis ini adalah orang yang pintar, saudara-saudara. Pintar luar biasa. Dan dia seorang ateis dulunya. Dan ketika mudanya dia sering baca buku. Suatu ketika dia membaca buku orang Kristen, saudara-saudara sekalian, yang ditulis oleh McDonald. Dan dia membaca, dan tulisan orang Kristen itu kan ada ayat-ayat Alkitab di bawah kan. Dia mulai merenungkan ayat-ayat Alkitab itu. Dia mulai merenungkan. Dan ketika itu saudara-saudara, dia melihat ayat-ayat Alkitab. Akhirnya dia ambil Alkitab, dia beli Alkitab. Dia pelajari semua Alkitab, saudara-saudara. Dengan mandiri, seorang diri. Dan akhirnya Tuhan mengubahkan hatinya dan dia menjadi orang yang sangat percaya, saudara-saudara. Dan suatu ketika dia bertemu seorang janda, saudara-saudara. Ketika dia sudah menjadi seorang anak Tuhan atau hamba Tuhan, dia bertemu seorang janda. Dan janda ini sangat interest kepada C.S. Lewis juga. Dan C.S. Lewis juga menyukai janda ini. Dan ketika mereka menjalin kasih seperti itu, saudara-saudara, suatu ketika C.S. Lewis tidak bisa menyatakan perasaannya. Mereka hanya saling menyukai di antara jarak jauh. Namun suatu ketika saudara-saudara, janda ini yang sangat disukai oleh C.S. Lewis ini, suatu ketika menderita kanker, kakinya itu terkena kanker. Ini kisah nyata, saudara-saudara. Dan ketika dia sudah stadium berapa di rumah sakit itu, tidak bisa berbaring lagi. C.S. Lewis malah menyatakan perasaannya di situ, saudara-saudara. Dinyatakan perasaannya di situ. Dan apa janda ini berpikir hanya dia yang selalu ada bersama-sama dengan aku di saat aku yang sedang ada dalam penderitaan ini.
Dia tidak menemukan sosok yang setia. Dia hanya menemukan C.S. Lewis yang setia menemani dia. Akhirnya dia menikah di situ. Tidak ada pernikahan yang seperti C.S. Lewis, saudara. Menikah di rumah sakit gitu. Dan C.S. Lewis berdoa, saudara-saudara. Ya Tuhan, kiranya saya bisa honeymoon berbulan madu. Jikalau engkau kehendaki. Tuhan jawab doanya, saudara-saudara. Tuhan jawab doanya seketika itu. 2-3 hari, 1 minggu itu. Kaki dari seorang janda yang menjadi istri dari C.S. Lewis itu sembuh. Dan mereka bisa berjalan ke luar negeri dan honeymoon luar biasa. Namun ketika honeymoon selesai, saudara-saudara sekalian, tiba-tiba seorang janda ini meninggal dunia. Dan apa yang dikatakan oleh C.S. Lewis? C.S. Lewis, saudara-saudara, apa yang dikatakan? Saya tidak mengerti Tuhan. Saudara-saudara, bukan masalah Tuhan ada tidak ada, enggak. Yang lebih bahaya dari Tuhan ada atau tidak ada adalah ini. Ternyata begini Tuhan. Oh, ternyata Tuhan yang saya pandang itu begini ya. Aku udah setia, kenapa Tuhan mengambil seorang yang sangat saya kasih ini? C.S. Lewis sudah mulai ke distract. C.S. Lewis sudah mulai mencurigai Tuhan, saudara-saudara. Namun di momen yang sama, saudara-saudara sekalian, C.S. Lewis memutar kembali pemikirannya. Dia mulai mendaunkan itu semua, menurunkan itu semua. Perihal-perihal tentang mencurigai Tuhan. Dan C.S. Lewis berkata, saudara-saudara, segala sesuatu dari Tuhan. Dari Tuhan dan untuk Tuhan. Nah, begitulah orang-orang yang percaya di dalam menjalani sebuah masalah, saudara-saudara. Orang-orang yang percaya, yang level imannya kuat, dia tidak akan memandang masalah itu sebagai tangan Tuhan yang menghukum. Dia akan memandang masalah itu sebagai tangga untuk mencapai iman yang lebih tinggi, saudara-saudara sekalian. Begitulah orang-orang yang mencintai Tuhan, saudara-saudara sekalian. Nah, saudara-saudara, suatu ketika ada juga seorang pendeta yang sedang berkhotbah, saudara-saudara sekalian. Sudah berkhotbah dia 25 tahun. Setelah itu dokter ternyata memvonis dia bahwa dia terkena kanker mata, saudara-saudara sekalian. Dan beberapa minggu kemudian dia akan kehilangan matanya. Ini adalah pergumulan yang dialami oleh seorang pendeta, saudara-saudara sekalian. Dan apa yang dikatakan oleh pendeta ini, saudara-saudara? Tuhan, terima kasih. Saya bersyukur karena 25 tahun Tuhan telah mempercayakan aku pelayanan dengan mata yang melek, dengan mata yang ada. Sekarang saya akan pelayanan dengan mata yang tidak ada. Telah 25 tahun Tuhan mempercayakan aku melayani dengan melihat. Sekarang saya akan melayani dengan tidak melihat. Begitulah iman-iman orang percaya, saudara-saudara sekalian, di dalam menghadapi sebuah masalah. Saudara-saudara sekalian, saya tidak tahu apa masalah yang kita alami hari ini. Saya tidak tahu apakah kita sedang mencurigai Tuhan hari ini. Saya tidak tahu apakah kita sedang salah paham kepada Tuhan. Saya tidak tahu apakah kita sudah berusaha meninggalkan iman kita dan seterusnya. Saya tidak tahu apakah iman kita sudah merosot hari ini. Saya tidak tahu. Namun ingatlah saudara-saudara sekalian. Orang yang percaya akan melihat masalah itu sebagai jembatan untuk menuju iman yang lebih baik. Amin, saudara-saudara sekalian. Next, Kak. Nah, kita akan melihat juga, walaupun Naomi memang seorang yang lemah imannya, namun Tuhan memakai Naomi, saudara-saudara sekalian. Naomi juga adalah orang yang berhasil. Menurut saya dia orang yang berhasil. Kendati pun dia berpikir dialektikal, dia mencurigai Tuhan, dia salah paham kepada Tuhan. Namun di satu sisi, hati Naomi ini baik, saudara-saudara. Dia menjadi teladan bagi menantunya. Saya berpikir, saudara-saudara ya, mengapa kedua menantunya itu tidak mau meninggalkan Naomi? Saya berpikir dalam itu tadi malam. Mengapa? Tentu ada relationship. Tentu ada hubungan yang erat antara Ruth, Orpa dan Naomi. Sehingga kedua menantunya ini tidak mau meninggalkan Naomi seorang diri untuk berangkat ke Bethlehem. Jadi Naomi ini membangun hubungan personal dengan menantunya, saudara. Naomi juga menjadi teladan. Kita tahu orang-orang Moab sebenarnya bukan orang-orang yang baik jikalau kita menurut kepada sejarahnya. Namun kedua perempuan ini, yaitu Ruth dan Orpa selaku menantu Naomi, dia bisa menjadi orang yang baik. Dia bisa menjadi teladan dan tidak ada sedikit pun masalah di sini antara menantu dan mertua. Ini mungkin teladan yang luar biasa tentang kekeluargaan. Naomi menjadi teladan di dalam keluarganya. Naomi bisa merangkul para menantunya. Naomi bisa menuntun iman para menantunya.
Dari mana Rut bisa percaya kepada Tuhan? Ayo. Dari mana Orpa bisa memiliki iman yang luar biasa itu? Dari Naomi, tidak ada jalan lain. Naomi yang mencerminkan, Naomi yang menjadi garam dan terang dunia, Naomi yang menjadi cahaya. Namun memang ketika Naomi kehilangan anaknya, kehilangan suaminya, mulai dia degradasi. Namun pada hakikatnya Naomi ini memiliki sebuah karakter dan hati yang baik, saudara-saudara. Naomi juga tidak memikirkan dirinya sendiri. Ketika Naomi ingin berangkat ke Bethlehem itu kan, masih ingat ceritanya kan? Bisa saja Naomi berkata, ayo ikuti aku ke Bethlehem supaya saya punya teman ke Bethlehem itu. Cari makan kita sama-sama di Bethlehem. Bisa saja itu adalah pemikiran Naomi. Karena Naomi sudah tua, saudara-saudara. Namun apa yang dilakukan Naomi? Naomi berpikir bahwa ketika menantuku ini datang atau sama-sama aku ke Bethlehem, mereka akan mengalami penderitaan. Karena saudara-saudara, janda-janda di Israel itu direndahkan Bapak Ibu. Apalagi janda yang tidak memiliki anak. Itu dikecilkan, itu dipandang sebelah mata. Jadi Naomi melihat frame ini. Naomi tahu situasi kondisi yang akan dihadapi oleh menantunya. Makanya dia berkata, anak-anakku kembalilah ke tempat ayah dan ibumu. Artinya apa saudara? Bukan hanya dia menjadi teladan. Bukan hanya dia membangun hubungan yang personal. Namun dia juga tidak memikirkan dirinya sendiri saudara-saudara. Inilah tindakan dari Naomi, saudara-saudara sekalian. Next Kak. Oke, nah sekarang kita mau tahu yang poin yang pertama, rencana besar Allah untuk Naomi. Suatu ketika saudara-saudara, kembalilah Naomi dengan Rut yang masih ngotot itu kan. Kita tahu ceritanya kan. Naomi dan Rut kembali ke Bethlehem. Dan ketika di Bethlehem saudara-saudara sekalian, Rut ini rajin sekali luar biasa. Dia memungut jelai, rajin luar biasa semalam-malaman. Dan suatu ketika dia bertemu dengan yang namanya Boas, saudara-saudara sekalian. Dan Boas ini ternyata masih kerabat dari Elimelek, suami dari Naomi. Masih kerabat dia. Dan akhirnya Naomi berkata kepada Rut, Rut, sebenarnya Boas itu bisa menjadi suami. Kamu bertemulah dengan Boas. Kamu nanti jikalau Boas ada, kamu sujud di bawah kakinya dan katakan ikhtihat baikmu supaya dia menebus engkau untuk menjadi istri. Suatu ketika saudara-saudara, Boas itu akhirnya seorang yang kaya luar biasa saudara-saudara, terpandang baik luar biasa. Akhirnya Boas menikahi Rut saudara-saudara dan melahirkan anak yang namanya Obed. Saudara-saudara sekalian, inilah rencana besar Allah kepada Naomi terlebih khusus. Nama Naomi dipulihkan di Bethlehem. Kenapa saudara-saudara? Naomi berpikir dahulu bahwa dia pulang ke Bethlehem. Dia tidak akan memiliki harapan lagi. Dia akan dikucilkan, dia akan direndahkan, dia akan dihina. Namun rencana Tuhan tidak seperti itu saudara-saudara sekalian. Ada rencana Tuhan kepada Naomi. Naomi dipulihkan namanya. Dari yang namanya kecil menjadi namanya besar. Kenapa saudara-saudara? Karena dia memiliki menantu nantinya yang bernama Boas dan Naomi. Dan Rut saudara-saudara sekalian. Orang yang terkemuka pada saat itu. Naomi tidak dikucilkan lagi di tempat asalnya. Dan juga Naomi memiliki cucu yang lama sudah dinantikan. Kita tahu saudara-saudara, ketika Rut dan Orpa menantu awal dari Naomi, mereka tidak memiliki anak sedikit. Sudah 10 tahun mereka di Moab tidak memiliki anak, menantu atau anak dari Naomi ini. Sebenarnya Naomi ini sudah menantikan cucu, sudah lama dia nantikan itu. Namun ternyata melalui Rut yang menikah dengan Boas, maka Naomi memiliki cucu yang lama sudah dinantikan. Saudara-saudara sekalian, di balik pergumulan masalahmu saudara-saudara, ada berkat di belakang sana yang menanti. Katakan amin Bapak Ibu. Yes. Di balik pergumulan yang sangat berat, kamu enggak tahu bahwa di sana ada taman yang indah Bapak Ibu. Mungkin hari ini kita berjalan saudara-saudara di batu-batu. Mungkin hari ini kita berjalan tersandung. Mungkin hari ini kita berjalan dengan kaki yang berdarah saudara-saudara sekalian. Mungkin hari ini kita berjalan dengan tertatih-tatih, dengan memakai tongkat, dengan menangis, dengan seluruh apa yang tidak baik saudara-saudara. Namun kita tidak tahu di ujung sana ternyata ada taman yang indah, ternyata ada istana. Demikian yang dialami oleh Naomi saudara-saudara. Mungkin Naomi tidak mengetahui akan hal ini, rencana besar ini. Namun rencana besar ini ada kepada Naomi saudara-saudara. Namanya dipulihkan oleh Tuhan.
Dan Naomi juga memiliki cucu yang lama sudah dinantikan. Next Kak. Kita akan bahas poin yang kedua. Rencana besar Tuhan kepada Naomi sudah dijelaskan. Dan hari ini kita akan membahas rencana besar Allah kepada Rut. Next. Nah saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan Rut saudara-saudara? Saya melihat bahwa Rut memiliki taraf iman yang kuat. Berbeda dari Naomi yang menyalahkan atau mencurigai Tuhan seperti yang sudah kita pelajari saudara-saudara. Tuhan yang mengacungkan tangannya, Tuhan yang mengutuk, Tuhan berperkara kepada aku. Namun Rut memiliki iman yang berbeda saudara. Walaupun dia juga kehilangan suami. Namun tidak ada satu keluhan pun yang disampaikan oleh bibir Rut saudara. Seorang perempuan yang sangat baik. Begini saudara-saudara sekalian. Ingat, Rut ini bukan orang Israel. Rut ini berbeda agama dari Naomi. Agama Naomi Yudaisme. Atau yang percaya kepada Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Namun Moab merupakan penyembah berhala saudara-saudara sekalian. Namun dia memproklamirkan iman yang sangat luar biasa. Apa proklamir imannya saudara-saudara? Kita sudah baca tadi. Di mana engkau diam di situ aku diam, di mana engkau tinggal di situ aku tinggal, di mana engkau mati di situ aku mati. Tidak berhenti sampai di situ. Dia mengatakan, Allahmu adalah Allahku saudara-saudara. Ada pengorbanan di sana. Bersedia meninggalkan imannya, yes. Rut memahami penderitaan mertuanya. Ini memiliki level iman yang tinggi, memiliki level iman yang kuat, saudara. Yang berbeda dari mertuanya, saudara-saudara sekalian. Bersedia meninggalkan iman bukan sebuah yang mudah, bukan suatu yang mudah untuk meninggalkan iman. Bisa saja ketika Naomi itu menyuruh Rut itu kembali ke tempat ayah dan ibunya. Bisa saja Rut itu akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, bukan? Dia bisa bebas di tempat asalnya. Moab itu kan rumahnya, halamannya itu. Dia lebih leluasa. Namun kenapa dia mau mengikuti mertuanya ini, saudara-saudara? Yang sudah tua, yang sudah renta ini, saudara-saudara sekalian. Karena dia memahami penderitaan mertuanya, saudara-saudara. Dia juga rela berkorban. Dia juga tahu, Rut betul-betul tahu. Ketika dia ke Israel, dia akan dihina. Rut tahu. Karena Rut itu adalah orang Moab. Orang Moab dan Israel itu sudah menjadi musuh bebuyutan, saudara-saudara. Jadi Rut tahu itu. Rut mengambil resiko, saudara-saudara. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Suatu saat pelatih kami sering berkata ketika kami pendidikan Latsarmil, latihan dasar militer di Wing Kopasgat. Bro, jangan apatis. Apa itu apatis? Jangan memikirkan dirimu sendiri. Satu yang salah semua dihukum. Suatu ketika saudara-saudara, ada teman saya, kami ada 300 orang. Suatu ketika ada teman saya sedang jajan, memang tidak bisa jajan pada saat hari itu. Dia lompat pagar jajan. Sudah malam pada saat hari itu, kira-kira jam 10 malam kami apel. Dan ketahuan, yang namanya pelatih komando kan gak akan bisa dibohongin kan gitu kan. Matanya di semua tempat itu. Tidak ada yang mengaku, dikumpulkan kami 300 orang. Nggak ada yang mengaku, satupun nggak ada yang mengaku. Takut ditendang, takut dipukul, takut dikerok, takut dimasukkan atau tidur di air sampai pagi, takut. Ya mungkin levelnya masih segitu. Akhirnya tahu nggak saudara-saudara sekalian? Semua kami dimasukkan ke danau, saudara-saudara. All, semua masuk ke danau. Satu salah, semua salah, saudara-saudara. Itu jam 10 malam di Bandung. Bandung begitu sangat dingin. Sampai -9, saudara-saudara. Kami masuk di situ berapa lama di sana baru keluar dengan badan yang dingin sekali. Saya kan nggak biasa tempat dingin. Bawa ransel lagi, bawa senjata, masih jalan lagi ke tempat rumah. Jangan apatis, saudara-saudara. Begitu juga yang terjadi, yang dialami oleh Rut. Rut tidak apatis. Rut tidak mementingkan dirinya sendiri. Rut berkorban. Dia memahami penderitaan mertuanya. Dia menemani mertuanya. Bukan hanya itu, dia rela berkorban dicaci maki. Bukan hanya itu, dia juga bahkan mengorbankan kepercayaan atau agamanya. Bersedia meninggalkan imannya. Rut berjalan dengan iman, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, apakah Rut tahu suatu saat dia akan menikah dengan Boas, orang yang terpercaya, orang yang luar biasa, orang yang kaya, orang yang baik? Apakah Rut tahu? No. Apakah Rut tahu bahwa cucunya nanti adalah Daud, orang yang luar biasa itu? Apakah Rut tahu bahwa dari keturunannya lamakah Yesus lahir? Rut apakah tahu? No. Tidak ada satupun yang Rut tahu akan hal itu. Namun Rut berjalan dengan iman, saudara-saudara sekalian.
Ruth tidak melihat di depan apakah dia akan menikah dengan Boaz. No. Ruth tidak melihat apakah nanti yang akan menjadi cucunya adalah Daud, raja terkemuka di Israel. No. Ruth tidak mengetahui hal itu. Ruth juga tidak tahu bahwa dalam keturunannya lah maka Yesus Kristus, juru selamat dunia, akan dilahirkan dari keturunan Daud. Ruth tidak melihat semua hal itu. Yang Ruth tahu adalah dia berjalan dengan iman, saudara-saudara. Dia menikmati setiap proses yang ada. Dia tidak mengeluh. Dia mengutamakan kepentingan orang lain. Inilah yang saya namakan bahwa Ruth memiliki taraf iman yang kuat. Saudara-saudara sekalian, sebagai bagian yang terakhir, saudara-saudara, jangan sampai iman kita lebih rendah daripada iman-iman orang yang tidak seiman dengan kita. Jangan sampai, saudara-saudara sekalian, jangan sampai orang di luar sana lebih baik daripada kita. Jangan sampai orang di luar sana lebih berpengertian daripada kita. Jangan sampai orang yang tidak percaya Yesus jauh lebih baik, jauh lebih memberi sedekah, jauh lebih perhatian daripada kita. Jangan sampai kita malah orang-orang yang percaya jauh lebih apatis daripada orang-orang yang kurang percaya, saudara-saudara. Itu refleksi iman yang bisa kita pelajari hari ini. Saudara-saudara sekalian, berjalanlah dengan iman. Walaupun kamu lihat masih kabut di depan, saudara-saudara. Jangan pikir di depan masih ada kabut. No, barangkali di depan sudah tidak ada kabut, saudara-saudara. Bagi pemuda-pemuda teman-teman saya, jika engkau belum memiliki jodoh hari ini, jangan berpikir Tuhan sedang memurkai engkau. No, saudara-saudara. Berjalan dengan iman. Sepertinya saya sedang mengatakan kepada diri sendiri ini, saudara-saudara. Ya, jika engkau mungkin belum memiliki pekerjaan hari ini, jangan berpikir Tuhan sedang memurkai engkau dan tidak ada masa depan. Oh Pak, saya sudah menanti Pak, jodoh saya Pak, gak ada rotan akar menjadi Pak. No, saudara-saudara, selektif juga di dalam, ya saya memperwakili teman-teman saya tentunya itu. Ya saudara-saudara sekalian, apapun masalah yang di depan saudara-saudara, berjalanlah dengan iman, sama seperti Ruth berjalan dengan iman. Ternyata keturunan Ruth adalah Daud cucunya, dan juga dari Daud telah lahir Yesus Kristus. Dan Ruth memiliki suami yang sangat baik, saudara-saudara, yaitu Boaz, orang yang terkemuka. Dan ini juga refleksi kepada perempuan-perempuan tentunya. Jadilah pribadi yang menyayangi orang tuamu. Iya kan? Bagaimana mungkin Ruth dapat berpasangan dengan Boaz yang sangat baik itu? Jika Ruth tidak memiliki karakter yang teruji seperti ini, taraf iman yang kuat, memahami penderitaan mertuanya, rela berkorban, dan seterusnya. Enggak mungkin Tuhan percayakan Boaz kepada dia. Namun Tuhan mempercayakan Boaz karena memang Ruth layak kepada Boaz, saudara-saudara. Kiranya ini juga bisa menjadi refleksi kepada perempuan-perempuan. Yuk next, bagian-bagian yang terakhir, Kak. Sekarang kita mau lihat rencana besar Allah untuk Ruth. Kita sudah melihat rencana besar Allah kepada Naomi, bahwa Naomi itu dipulihkan namanya yang dahulunya dikucilkan di bangsanya, di tanah Bethlehem Yehuda, dipulihkan namanya, dan juga Naomi juga memiliki cucu yang lama sudah dinantikan. Sekarang kita melihat rencana besar Allah kepada Ruth. Ruth bahagia dan menjadi orang yang terpandang di Yehuda. Yes, Boaz itu saudara-saudara adalah orang yang kaya, memiliki banyak sekali jerami, memiliki banyak sekali gandum, makanan-makanan, dan banyak pengerja-pengerjanya itu banyak, saudara-saudara sekalian. Tuhan menjembatani, tanda petik, pernikahan antara Ruth dan Boaz, saudara. Ada intervensi Tuhan di sana. Ruth menjadi bahagia dan menjadi orang yang terpandang di Yehuda. Ruth menjadi nenek moyang Raja Daud dan Juru Selamat. Saya pikir ini adalah privilege, saudara, yang tidak akan mungkin diterima oleh siapapun, saudara-saudara sekalian. Ruth, dari keturunan Ruth lah, maka lahir Juru Selamat, maka lahir Daud. Jadi saudara-saudara sekalian, ternyata Yesus dilahirkan dari keturunan kafir. Mulai sesat Daud ini. Ya. Bahkan Daud lahir dari keturunan kafir, saudara-saudara. Kafir tanda petik adalah orang yang tidak seiman dengan bangsa Israel. Bukan dari sudut pandang saya, saudara-saudara ya. Kita nggak bisa ngomong kafir tentunya. Kafir dalam pengertian yang tidak Israel, itu kan kafir menurut pandangan orang Israel kan, saudara-saudara. Ternyata Yesus bahkan lahir dari keturunan Moab, dari keturunan yang jahat. Ya tapi begitulah saudara. Saudara-saudara sekalian, bagian yang terakhir Kak. Next, refleksi bagi kita semua. Tuhan bisa memakai siapa saja dalam rencana besarnya. Saya tahu saudara-saudara, Naomi adalah orang yang sederhana. Ruth apalagi orang yang kecil, orang yang konotasinya jelek, saudara-saudara, dari bangsanya. Dari akarnya pun udah jelek itu Moab itu.
Namun Rut dipakai oleh Tuhan. Naomi pun demikian, walaupun taraf imannya lemah itu. Menyalahpahami Tuhan, curiga kepada Tuhan dan tidak kuat imannya. Namun ingat saudara, orang-orang seperti ini pun dipakai oleh Tuhan saudara. Rencana besar Tuhan ada kepada Naomi, rencana besar Tuhan ada kepada Rut saudara-saudara. Saya yakin setiap kita ada rencana Tuhan yang Tuhan tanamkan dari diri kita. Saya yakin ada rencana Tuhan yang besar dalam hidupmu. Hanya saja saudara-saudara, mau enggak engkau menjalani? Naomi dan Rut sudah menjalaninya dan ada di sana berkat yang diterima saudara-saudara. Demikian juga kita, apa rencana Tuhan saya tidak tahu kepada diri Bapak Ibu Saudara. Apalagi saya Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara percaya enggak kalau rencana Tuhan itu selalu abu-abu? Mungkin Bapak Ibu tidak percaya. Namun rencana Tuhan itu selalu abu-abu. Maksudnya abu-abu gimana? Engkau tidak akan mungkin betul-betul paham detail rencana Tuhan. Engkau tidak akan betul-betul tahu kalau nanti kamu Daud akan seperti ini ya. Enggak mungkin. Tuhan itu kadangkala membuat rencana itu terasa buram, terasa kabur. Kenapa? Supaya engkau bisa berjalan dengan iman saudara-saudara. Jikalau engkau sudah tahu 10 tahun ke depan engkau jadi apa, engkau akan sembrono dalam menjalani hidup. Engkau akan leha-leha dan tidak waspada dan tidak antisipasi. Namun ketika engkau berjalan pelan-pelan satu langkah melewati badai, melewati ombak, melewati kabut, melewati jurang, melewati batu-batu, melewati duri, maka engkau akan hati-hati, engkau akan waspada saudara-saudara sekalian. Makanya rencana Tuhan itu kadang abu-abu. Memang Tuhan sengaja supaya kita waspada. Demikian juga dengan kita. Apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Tuhan bisa memakai anak kecil. Jangan bilang, bro, saya tidak mau jadi pendeta. Enggak ada itu saudara-saudara. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk jadi pendeta. Saya dari latar belakang anak STM yang mungkin tidak ada satu makhluk pun yang bisa memprediksikan saya akan jadi hamba Tuhan. Enggak ada. Apalagi saya sekarang sudah masuk, bukan ria tentunya saudara-saudara. Tuhan tahu hatiku. Sudah ada di dalam tubuh militer, tubuh TNI. Enggak ada satupun saudara-saudara. Saya enggak tahu mengapa ini terjadi, bahkan sampai hari ini. Saya hanya berjalan dengan iman. Saya enggak tahu apakah 2 tahun ke depan saya masih di sini, aku pun tidak tahu. Apakah saya akan dipanggil nanti ke Bantung untuk standby terus melayani di jemaat yang di GKPO, Lanut Sulaiman. Saya enggak tahu, karena saya memang diminta di sana. Apakah saya akan standby di Lanut ABD Saleh yang ada di Malang? Saya tidak tahu saudara-saudara. Namun saya hanya berjalan dengan iman, melayani, tetap melayani. Apa yang ada di depan itu yang saya kerjakan. Dan puji Tuhan, saya bisa bekerja sama dengan Kodim. Besok saya ada di Kodim tugas. Menikmatilah segala proses yang ada Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu di depan ini apa, walaupun hamba Tuhan. Enggak tahu aku, saya enggak mau sok rohani. Enggak tahu aku di depan ini apa. Namun saya tahu saudara-saudara, ketika saya mengikuti kehendak Tuhan, ada taman yang indah di sana. Amin Bapak Ibu Saudara, ada taman yang indah di sana. Jalanilah segala proses yang ada Bapak Ibu. Jangan pernah mengeluh dengan apa yang engkau alami hari ini. Mengeluh tidak akan mengubah masalah. Jikalaupun kita bongkar-bongkaran hari ini masalah kita, saudara-saudara, bongkar-bongkaran satu-satu cerita kita masalah di sini, saudara-saudara. Engkau akan bersyukur atas masalahmu karena ada orang yang lebih berat masalahnya dibandingkan kamu, saudara-saudara. Ya, jangan merungut dengan masalah yang ada. Nikmati segala proses yang ada. Berjalanlah dengan iman. Tuhan hanya meminta apa yang ada dalam diri kita. Terlibatlah di dalam rencana Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memakai siapa saja, Tuhan memakai engkau, Tuhan memakai anak kecil, Tuhan memakai siapapun di dalam rencana. Ikutlah terlibat dalam rencana Tuhan. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Saya mohon izin pemain musik untuk maju ke depan. Kita akan naikkan satu pujian, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini secara bersama-sama. Pujilah aku Tuhan. Amin. Cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan
kehadiran-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Bersama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Aku Tuhan, Kami tidak takut ujian ya Tuhan. cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mata kami tertuju padamu. Mataku tertuju padamu. Kami cinta Engkau. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Saudara-saudara sekalian, singer menyanyikan pujian ini. Mari kita persiapkan perjamuan suci kita. Singer menyanyikan. Bagi Rajaku yang duduk Kita akan persiapkan roti di tangan kanan kita. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah Sekali lagi. yang Pelan. disembah. Nyanyi hosana. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita sebagai pengagungan kita kepada Tuhan. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Mari dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya,
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita persiapkan cawan, kita angkat lebih tinggi dari kepala kita akan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu akan memberitahukan kematian Tuhan sampai ia datang. Saya mohon dengan hormat Bapak Hari akan membawakan kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat segala kemurahan-Mu bagi kami. Kami melihat bahwa Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau sudah menunjukkan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu kepada bangsa di luar Israel, itulah Rut. Tuhan tidak pandang bahwa segala sesuatu itu buruk di mata-Mu, tetapi asalkan kami ada kemauan dalam kehidupan kami untuk ditolong, maka Tuhan mampu untuk menolong kehidupan Rut juga. Demikian Rut juga tertolong, kehidupan kami juga akan semua tertolong Tuhan. Kami melihat rencana-Mu sungguh indah dalam kehidupan kami Tuhan. Kau memakai kehidupan kami dari bangsa di luar bangsa pilihan, tetapi Engkau adopsikan kami Tuhan untuk menjadi bangsa pilihan Tuhan. Itu yang kami lihat Tuhan, bahwa pekerjaan-Mu begitu indah dalam kehidupan kami, rencana-Mu juga begitu indah dalam kehidupan kami. Mungkin kami masih belum melihat rencana-Mu yang indah di depan mata kami, tetapi Tuhan, seperti dalam firman-Mu, kami harus tetap berjalan di dalam iman, kami harus tetap berjalan di dalam pengharapan kami, bahkan kami harus tetap berjalan di dalam kasih-Mu, karena ada sesuatu yang indah dalam kehidupan kami. Engkau memakai kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, dan juga Tuhan diteguhkan juga dengan perjamuan suci adalah tubuh dan darah-Mu yang sudah kami nikmati. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau sudah ada di dalam kehidupan kami, bahwa firman-Mu sudah menjadi darah dan daging dalam kehidupan kami. Kami tetap harus hidup di dalam-Mu, dan Engkau hidup juga di dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman-Mu. Biar semakin hari Tuhan pakai, beri hikmat akal budi yang daripada Tuhan, supaya dalam pelayanannya semua banyak dikuatkan, banyak dimenangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Izin sidang jemaat Tuhan, saya akan bacakan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Dan sebelumnya terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang selalu setia mensupport gereja ini atau mendukung ibadah ini dalam doa, dalam finansial, dalam tenaga dan seterusnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadwal ibadah kita untuk 1 minggu ke depan seperti biasa, besok pagi di tempat rumah ibadah ini ada doa pagi jam 5.30 pagi. Jikalau Bapak Ibu ingin berdoa bersama-sama dengan kami, tim imam-imam atau hamba-hamba Tuhan, boleh bergabung bersama-sama dengan kami mendoakan bangsa negara kita dan juga keluarga kita, permasalahan kita, dan juga bagi anak-anak kita. Dan yang kedua, ibadah PA berjalan seperti biasa, yaitu hari Rebo jam 5 sore. Dan juga apakah ada kaum wanita Bapak Ibu? Ada kaum wanita? Belum ada info ya? Oke, nanti untuk kaum wanita kami infokan di grup saudara-saudara. Dan Sabtu berjalan seperti biasa, kaum muda bagaimana? Siap, oke. Sabtu berjalan kaum muda seperti biasa, hari Sabtu jam 5.30 sore. Dan dan setelah itu Minggu ada ibadah raya seperti biasa. Dan juga setelah ibadah ada latihan paduan suara. Dan nanti saudara-saudara jam 4 ada anak-anak sekolah minggu, yang sekolah minggu. Jikalau Bapak Ibu ingin anak-anaknya diantar atau dijemput, bisa menghubungi saya pribadi untuk kami dapat menjemput dan mengantar anak-anak dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, beberapa teman kita atau saudara-saudara kita yang berulang tahun berbahagia, kita akan doakan bersama-sama. Yang pertama berdoa untuk
saudara seiman kita yang berulang tahun, Ko Budi Wijaya Lukman. Ko Budi Wijaya mana? Bapak, Ko Wan. Oh siap, selamat ulang tahun Ko. Tuhan berkati dalam kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan seterusnya pelayanannya. Nanti kita akan doakan bersama-sama. Berdoa juga untuk Ibu Lin yang sedang, Ibu Ilen yang sedang sakit ya. Oh iya, Ibu Ilen, benar ya? Ilen ya, oke. Nanti kita akan doakan bersama-sama. Yuk, kita akan berdiri bersama-sama dan kita akan berdoa untuk Tuhan. Oh, Tante Suci ini ya, oke. Tulisannya Ilen. Oke, yuk, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus buat hari ini kami sudah memuji memuliakan namamu dan juga kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan bahwa ada banyak rencana besar Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami akan berjalan dengan iman dan menikmati seluruh proses yang ada tanpa keluhan, tanpa kecurigaan kepada Tuhan, karena kami yakin ada sesuatu yang indah di depan yang mungkin belum kami lihat, namun kami berjalan dengan iman karena hal itu pasti terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan tolong, Tuhan sertai yang jauh yang dekat. Tuhan tolong sampai ke rumah dengan selamat, tidak kekurangan apapun. Berdoa juga ya Tuhan bagi teman-teman kami, sanak saudara kami yang berbahagia, yang berulang tahun, kepada Ko Budi Wijaya Lukman. Kiranya Tuhan memberkati dalam kesehatan, keluarga, pekerjaan, pelayanannya. Tuhan memberkati rencana indah Tuhan ada dalam diri sanak saudara kami. Terima kasih, berdoa juga ya Tuhan bagi Ibu Ilen yang sedang sakit juga dan juga Tante Syucu yang sedang sakit. Tuhan juga menyembuhkan, memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menyembuhkan dan memulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami baik hari ini kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah di dalam berkat dari Allah Tritunggal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Amin. Selamat pulang Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Curahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Kristus yang ku terangkan kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus sudah siap dan terbentang kuasa-Mu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesus sudah siap untuk aku kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus sudah siap terbentang kuasa-Mu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat terbesar bagiku.